Menolak absen di round 4, Ole Romeni pulih lebih cepat dan diprediksi akan bisa langsung bermain lawan Arab dan Irak. Mafia yang menyuruh agar diciderai auto ketar-ketir. Blunder besar Erick Thohir. Sebut hanya fokus ke timnas saja dan bukan Liga Indonesia. Netizen ramai-ramai seruduk dan sarkas pahit. Netizen, grassroots soalnya lama, dan gak bisa mendulang suara buat capres. Pernyataan kontroversi mantan pelatih Irak. Sebut Irak saja akan sulit ke Piala Dunia jika bertemu Saudi apalagi Indonesia. Yesus Casas, permainan uang di sana tidak bisa dihindari. Menjelang round 4 bulan Oktober mendatang, ada kabar yang cukup menggembirakan dari striker kita, yaitu Ole Romeni. Yaps, usai melakukan operasi kecil beberapa minggu lalu, sekarang Ole dikabarkan sudah mulai melakukan recovery dan latihan kecil untuk memulihkan cederanya. Memang betul di awal, kalau Bro Patrick sudah mengatakan, kalau Ole kemungkinan besar akan absen di round 4, yaitu tentu kabar tidak bagus dan membuat kita was-was. Karena selama 4 pertandingan terakhir, Ole selalu menjadi andalan. Bagaimana bisa Bro Patrick tanpa Ole di lini depan? Apakah nanti hanya akan mengandalkan Rafael Struijk? Namun kabar gembira itu memang datang. Usai Ole Romeni disebut kemungkinan besar akan comeback dan pulih lebih cepat. Walaupun memang masa 2 bulan adalah waktu yang singkat, namun tentu itu bisa dimanfaatkan jika proses pemulihannya tepat dan berlangsung lancar. Sebelumnya Ole memang mendapat terjangan luar biasa mengerikan dari pemain Arema FC di Piala Presiden sebulan lalu. Hal itu juga membuatnya langsung absen dan bertolak ke Inggris lebih dulu. Saat ini, Ole Romeni masih melakukan pemeriksaan dan juga memantau kondisinya dengan melakukan latihan kecil di rumah. Jika terus berjalan lancar, tentu kehadirannya di round 4 memang sangat dinantikan. Karena memang jika harus mengandalkan Rafael Struijk dan Ramadan Sananta, rasanya banyak yang skeptis dan tidak yakin. Intinya semoga saja Ole Romeni bisa segera comeback. Mari kita doakan guys. Semangat buat Bang Ole agar cepat sembuh tepat waktu sebelum tanding lawan Arab Saudi sama Irak. Tulis akun Ageng Widianto 8473. Saya yakin Ole dapat tampil nanti di round 4. Amin. Tulis akun Heri Sepriadias 62. Blunder besar Erick Thohir. Sebut hanya fokus ke timnas saja dan bukan Liga Indonesia. Netizen ramai-ramai seruduk dan sarkas pahit. Netizen, grassroots soalnya lama, dan gak bisa mendulang suara buat capres. Beberapa hari lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja kembali memberikan statement tidak enak didengar dan bahkan menohok. Yaps, akhir-akhir ini PSSI memang seolah dirasa banyak blundernya. Buat pernyataan tidak masuk akal dan bahkan jadi pro kontra di kalangan netizen pecinta timnas. Setelah dikritik soal Indonesia yang selalu main kandang kalau FIFA Matchday, PSSI sempat membeberkan alasannya. Ya tentu alasan PSSI adalah soal engagement dan pamor yang dinilai lebih besar jika bermain di Indonesia. Ya kita tahu sendiri soal kritikan publik, agar Indonesia sebaiknya main di luar saja agar melatih mental dan adaptasi nanti untuk round 4. September bulan depan, Timnas Indonesia memang ada 2 agenda FIFA Matchday, dan itu diselenggarakan di Indonesia, lebih tepatnya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Indonesia akan melawan Lebanon dan juga Kuwait untuk persiapan bulan Oktober. Padahal kalau mau nyari mental dan persiapan matang, Indonesia harusnya main di Lebanon atau di Kuwait, karena atmosfer di sana sama dengan Jeddah Saudi. Entah PSSI mikirin cuan atau apa, tapi yang jelas sampai saat ini belum berani keluar Indonesia. Padahal semua tim lain di round 4 pada bermain di luar negeri, dan sudah sangat matang berkumpul beberapa waktu lalu. Semuanya tertarik main di sini karena kita pernah mengundang Argentina. Banyak tim-tim luar ingin merasakan atmosfer Indonesia. Lihat saja banyaknya YouTuber dan influencer luar negeri bikin konten sekarang, ucap Erick Thohir. Yang lebih lucu tentu soal statement beliau yang menyebut hanya fokus timnas alias bukan liga. Padahal dalam statuta PSSI sendiri disebut, kalau tujuan PSSI adalah memajukan dan mengembangkan sepak bola Indonesia termasuk liga, tapi kok bisa-bisanya hanya mau fokus timnas saja. Hal itu disampaikan dalam podcast Liputan 6 SCTV, dan langsung ramai diseruduk netizen. PSSI fokusnya tim nasional. Jadi kalau orang mau bicara, oh PSSI tidak mau bertanggung jawab dengan liga ya biarin aja. Kan mindset kita boleh berbeda, ucap Erick Thohir. Statement Erick Thohir itu pun langsung dikomentari oleh para netizen Indonesia. Ada yang menyebut kalau ngurus liga soalnya gak dapat suara, sedangkan urus timnas bisa buat elektabilitas naik.
Ada juga yang menyebut kalau Erick Thohir lagi nyari suara buat 2029, karena dirinya diprediksi akan ikut nyapres juga. Timnas adalah cara cepat naikin elektabilitas, tulis Rifki Bahtiar 22 dengan emot ketawa. Saking fokusnya sama Timnas, raport Liga kita disalip Kamboja, tulis akun abangnya Didit. Hanya Timnas jalan ninjaku untuk naikin elektabilitasku. Kalau Liga, 84 tahun lagi juga gak bakal makin naik elektabilitas gue, tulis akun Agus Nainggolan 16. Pernyataan kontroversi mantan pelatih Irak, sebut Irak saja akan sulit ke Piala Dunia jika bertemu Saudi apalagi Indonesia. Yesus Casas, permainan uang di sana tidak bisa dihindari. Usai resmi berpisah dengan Irak bulan Maret lalu, Yesus Casas nampaknya masih sedikit peduli dengan persaingan Irak di round 4. Ya, beliau memang sengaja didepak oleh Federasi Irak, usai dinilai gagal membawa Irak berada di tren positif, karena kalahan dan hasil seri mulu. Hal itu juga memutuskan langkah Irak saat itu untuk bisa langsung lolos dari round 3, karena pesaingnya di atas Jordania mampu tampil impresif dan lolos. Di round 4, Yesus Casas memberikan statement soal langkah Irak yang kemungkinan akan sulit, karena salah satu lawan yang dihadapi adalah anak kesayangan AFC, dan terlebih mereka bermain di kandang sendiri. Arab Saudi dirasa akan mengunci posisi 1 di round 4, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia. Hal itu membuatnya mengatakan, jangankan Indonesia, Irak saja kemungkinan besar akan kesulitan melawan Arab. Bukan karena kekuatan di atas lapangan, tapi faktor non-teknis seperti wasit dan tindak kecurangan. Saya tahu mereka sangat banyak power untuk memenangkan setiap laga, dan mereka tidak mungkin melewatkan Piala Dunia 2026, ucap Yesus Casas. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.